Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini admin akan informasikan ya terkait mulai 27 November ya, P1 turun status, P2 dan P3 ya. Oke. Di sini ada 3 skema ya terkait penempatan dan skema pemindahan formasi melalui observasi. Nah, jadi tentunya bagi P1 ya yang turun status, P2 dan P3 itu akan mengikuti jalur ya, jalur khusus untuk mendapatkan penempatan dan skema pemindahan formasi melalui observasi. Jadi ada semacam jalur ya, jalur khusus bagi 11.000, bagi sekitar 11.000 ya, 349 guru lulus PG yang berhasil turun status ya, seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja tutup poin ke informasinya. Di sini Bapak Ibu tentunya sudah mengetahui semua bahwasanya apa sih sebenarnya solusi bagi pelamar lulus PG yang belum diangkat di tahun ini. Sebenarnya sudah ada Bapak Ibu ya. Ini sudah pernah diutarakan oleh Kemendikbudristek bahwa ada solusi bagi pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat di tahun 2022. Yang pertama itu adalah dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Nah, jadi Bapak Ibu tentunya adalah bisa ikut di seleksi kesesuaian tapi menggunakan jabatan fungsional yang dimiliki. Misalkan waktu P1 Bapak Ibu adalah P1-nya IPA, nantinya Bapak Ibu akan mencari atau menggunakan mapel jabatan fungsional lainnya yang linear dengan ijazah Bapak Ibu selain IPA, yaitu adalah misalkan guru kelas SD. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, 12.152 pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Nah, jadi ada sekitar 11.000, bukan 12.000 ya, 11.349 pelamar prioritas 1 yang bisa diangkat ya, berpotensi diangkat menjadi ASN P3K menggunakan jabatan fungsional lainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup banyak Bapak Ibu ya. Dari sekitar, bukan 60.000 lagi ya, dari sekitar 55.000 potensi diangkat itu adalah 11.349 dengan catatan memilih jalur khusus yaitu turun status. Bapak Ibu pun pahami bahwa kelebihan guru honorer negeri ketika dia turun status itu adalah bisa ke P2 P3 ya. Kalau dia THK 2 maka dia ke P2. Kalau dia guru negeri dia akan ke P3. Cuman kalau swasta dengan lulusan PPG P1-nya, ketika dia turun status dia hanya akan ke P4. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, kira-kira seperti apa ya Bapak Ibu jalur penempatan ya bagi pelamar prioritas 1 ya yang memilih turun status, kemudian untuk P2 juga dan P3 murni. Seperti itu ya. Nah, di sini tentunya ya ketika Bapak Ibu login di SSC ASN ya. Ketika login di SSC ASN, kalau Bapak Ibu tetap ya bersedia untuk menjadi guru honorer di tempat tugas saat ini, maka Bapak Ibu mengklik setuju ya. Atau tidak mengklik turun status. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengikuti seleksi administrasi, seleksi observasi, maka Bapak Ibu akan mengklik turun status. Nah, Bapak Ibu akan memilih menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki ketika turun status nantinya. Dan ketika ada ketersediaan formasi untuk P2 P3, maka Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi kompetensi. Nah,
Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini skema ya jalur penempatan P1 turun status, P2 dan P3 ya. Ada 3 jalur sebenarnya, dan supaya tidak salah-salah pembahasan kita pada hari ini, silakan Bapak Ibu ya simak dulu penjelasan dari Pak Andika ya, Pak Andika Ganendra, supaya lebih valid. Oke, selamat menyaksikan. Jumlah kebutuhan yang ada. Sini saya berikan ilustrasi, misalnya ini yang ada di Juknis ya, Kemendikbudristek di bab 4 bagian B nomor 3 butir I, huruf I. Misalnya ada 4 kebutuhan. Ilustrasinya misalnya ada 4 kebutuhan. Ada sekolah A, B, C, dan D. Ada 4 kebutuhan. Masing-masing kebutuhan juga sudah diisi oleh guru-guru non-ASN. Tinggal kita seleksi saja mana yang bisa ditempat, mana yang bisa diantar. Namun misalnya Pemda dari 4 kebutuhan hanya mengusulkan 2 formasi observasi. 2 formasi observasi. Nah, kemarin misalnya Pemda sudah memilih, dia membuka formasi observasi untuk di sekolah A dan sekolah B, sehingga sekolah C dan sekolah D itu tidak mendapatkan formasi. Nah, di sini ini kami tekankan di sini bahwa individu non-ASN, guru non-ASN yang bekerja di sekolah C maupun di sekolah D itu tetap bisa mengikuti mekanisme seleksi observasi. Guru non-ASN yang ada di sekolah C dan sekolah D, walaupun tidak dibukakan formasi oleh Pemda, dia tetap bisa melamar mengikuti seleksi mekanisme observasi P2 ataupun P3. Nah, misalnya ternyata yang menang adalah individu guru yang ada di sekolah A dan di sekolah B. Berarti nggak jadi soal, karena sesuai lokasi pemenangnya, sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Pemda. Namun bagaimana apabila yang menang adalah ternyata guru yang ada di sekolah C dan guru non-ASN yang ada di sekolah D? Nah, ini kami tidak membiarkan guru sekolah C dan sekolah D akan berpindah ke sekolah A dan ke sekolah B, sehingga nanti guru non-ASN yang ada di sekolah A dan sekolah B akan terusir. Ini yang kami jaga di tahun 2022. Apabila guru pemenang itu berasal dari sekolah yang tidak ada formasinya, maka formasi yang ada di sekolah A dan sekolah B akan kami pindahkan ke sekolah C dan ke sekolah D. Nah, kursinya pindah, sehingga pemenang tetap akan mengajar di sekolah tempat dia bertugas selama jadi honorer, ketika dia jadi honorer. Jadi formasinya yang dipindahkan, bukan orangnya yang dipindahkan. Ini agar tidak ada kejadian saling mengusir. Selama kebutuhannya ada, nanti akan dijelaskan. Lalu bagaimana jika kebutuhannya tidak ada? Contoh, ada 4 kebutuhan, ada sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan sekolah D. Sekolah A dibutuhkannya 1 guru, yang ada 1 guru. Sekolah B dibutuhkan 1 guru, tapi tidak ada guru honorernya. Sekolah C dibutuhkan 1 guru, tapi ada 2 guru honorer. Begitu juga dengan sekolah D, dibutuhkan 1 guru, tapi ada 2 guru honorer. Nah, kebetulan misalnya Pemda membuka formasi di sekolah A. Namun ternyata misalnya, kalau yang menang sekolah A nggak ada masalah, sesuai dengan formasi yang dibuka. Tapi yang menang ternyata adalah sekolah C. Di mana individu guru sekolah C ini itu tidak kebagian jam mengajar yang ada di sini, karena sudah diisi oleh temannya yang biasa mengajar, misalnya untuk mata pelajaran matematika misalnya. Yang mengajar itu teman satunya, dia tidak kebagian jam di sekolah C. Maka jika kejadiannya seperti ini, maka formasi dari sekolah A akan kami pindahkan ke sekolah B. Di sini tidak ada guru honorernya. Lalu pemenang yang ada di sekolah C akan kami pindahkan ke sekolah B. Nah, kursinya pindah ke sekolah B, lalu pemenangnya akan kita letakkan di sekolah B. Sehingga sekolah A tetap guru honorernya akan mengajar di situ, sekolah C juga honorernya tetap mengajar di lokasi.
Ini yang tertera di Juknis Kemendikbudristek bab 4 bagian B3 huruf C. Lalu terakhir untuk mekanisme penempatan ya. Kondisinya masih sama. Ada kebutuhan di sekolah A, B, C, dan D. Masing-masing satu. Sekolah A1, B1, begitu juga dengan C dan D. Sekolah C kelebihan guru, kebutuhannya satu, yang ada guru honornya 2. Sekolah D kebutuhannya satu, honornya ada 2. Nah, kebetulan kasus ini misalnya Pemda memberikan informasi di sekolah A dan sekolah B misalnya. Namun ternyata pemenangnya ada di sekolah C dan sekolah D, di mana pemenang itu merupakan guru non ASN yang kelebihan. Misalnya, jadi sekolah C dan sekolah D misalnya sudah ada guru ASN-nya misalnya, dan di situ ada guru honorer yang kelebihan beban tugas, kelebihan jumlah guru. Nah, pemenang ini tidak mungkin kita pindahkan ke sekolah lainnya karena masing-masing sekolah A, sekolah B, C dan D itu sudah ada penghuninya semua. Sudah ada penghuninya masing-masing. Kalau tadi kan kasusnya kita pindahkan ke sekolah yang kosong, yang tidak ada guru honorernya. Namun kalau kasus ini ceritanya guru honorernya juga sudah penuh. Maka yang akan kami lakukan, walaupun dari Pemda menilai yang menang adalah sekolah C dan sekolah D, maka pusat berhak untuk memenangkan pemenang yang kedua. Kembali ke sekolah A dan sekolah B, maka formasinya tetap akan ada di sekolah A dan sekolah B. Ini tadi makanya kami dari pusat bermohon betul kepada pemerintah daerah, Bapak Ibu yang di pemerintah daerah, agar lakukan penataan guru baik ASN maupun non ASN sebelum dilakukannya seleksi observasi di tahun 2022 ini. Karena seleksi tahun 2022 ini intinya tidak akan menggeser individu ke tempat yang lain. Individu itu akan diangkat di tempat dia bertugas selama ini.